Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Yang pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang di kelas 11 bagi Anda yang telah naik ke kelas 11. Sebab untuk materi matematika peminatan ini Bapak mengampu untuk kelas 11 IPA. Peminatan ini tentunya hanya di jurusan IPA. Ini adalah kebijakan dari kurikulum, dan untuk peminatan IPS tidak ada. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini tentunya kita tidak bisa melaksanakan KBM secara tatap muka dikarenakan situasi wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Dalam hal ini, untuk mensiasati pembelajaran, kita akan mengadakan pembelajaran daring melalui media sosial atau sejenisnya. Kemudian Bapak sampaikan kepada kalian juga, ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan dalam mempelajari matematika peminatan kelas 11 IPA ini. Yang pertama, Bapak anjurkan kepada kalian semua, yang pertama mengadakan 2 buah buku. Yang pertama 1 buah buku catatan, dan yang kedua adalah untuk buku latihan. Dan untuk membantu kelancaran pembelajaran daring ini, barangkali ini hanya inisiatif Bapak saja untuk mengadakan atau membuat atau menjadikan sebuah buku panduan. Dengan berbagai macam pertimbangan dan keefisienan, mungkin perasaan Bapak dalam hal ini mungkin ada sifat yang menyangka ini adalah komersil. Pada dasarnya Bapak tidak hanya ke dalam bentuk komersil, tapi ini hanya untuk kelancaran pembelajaran daring aja. Bapak menggunakan buku panduan, diantaranya yaitu buku panduan berupa LKS, ya. Nah, di dalam buku LKS ini terdapat beberapa macam materi yang akan kita pelajari. Sekali lagi, Bapak ini hanya demi kelancaran pembelajaran. Kemudian daripada itu, barangkali Bapak akan memaparkan apa-apa saja yang akan kita pelajari pada semester kali ini. Ini akan Bapak tampilkan di dalam PowerPoint. Apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam semester 1 ini. Mari kita perlihatkan aja oleh Bapak sekarang untuk PowerPoint-nya. Nah, untuk PowerPoint ini barangkali kita bahas dulu, ada beberapa materi kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Akan terdiri 2 buah KD, yaitu mengenai pengetahuan, yaitu KD 31, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Sedangkan KD untuk keterampilannya yaitu 4.1, yaitu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Materi pokok di sini adalah bentuk dalam bab persamaan trigonometri. Bab trigonometri ini untuk buku
tambahan pengetahuan, Anda boleh menggunakan berbagai macam buku sumber untuk menambah wawasan Anda, baik itu dalam hal keterampilan menyelesaikan masalah atau hasanah kekayaan soal, pembahasan soal, bisa Anda mencari sendiri di berbagai buku sumber. Nah, dalam hal ini Bapak akan bahas ringkasan materi yang ada. Yang pertama kita bab 1, yaitu persamaan trigonometri. Bab persamaan trigonometri ini meliputi 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah identitas trigonometri. Nah, di dalam identitas trigonometri juga di sini untuk penilaian Anda, Bapak akan mengadakan adalah tugas mandiri. Kemudian subbab yang kedua adalah persamaan trigonometri. Ini juga dalam rangka penilaian Anda itu ada tugas mandiri, tugas kelompok ini kalau dimungkinkan juga. Kalau tidak dimungkinkan mungkin akan Bapak bentuk lagi ke dalam tugas yang lain dalam bentuk tugas mandiri tapi bisa dikelompokkan. Kemudian subpokok bahasan yang berikutnya dalam merancang model dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan trigonometri. Dalam hal penilaian ini juga Bapak akan mengadakan ada tugas mandiri. Sekali lagi untuk tugas kelompok bisa kalau dimungkinkan bisa, boleh, atau dalam bentuk tugas yang lain. Kemudian uji kompetensi. Nah, uji kompetensi barangkali ini adalah ujian per individu ya. Nah, nanti ada hasil. Setelah itu ada muncul nilai yang bisa kita masukkan ke dalam nilai raport. Nah, untuk itu Anda boleh lihat nilai Anda itu termasuk kategori memenuhi KKM. Nah, kalau memenuhi KKM tentunya Anda tidak usah melakukan perbaikan. Tapi kalau Anda pun toh mau ingin mempunyai nilai yang lebih atau dari apa yang diperoleh setelah memenuhi KKM, Anda ingin boleh mengadakan perbaikan. Untuk bab yang kedua, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Nah, subpokok bahasanya juga di sini ada 3 untuk bab jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama adalah subpokok bahasan rumusan trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Seperti dalam hal yang tadi ada untuk penilaian Bapak akan mengadakan tugas mandiri. Subpokok bahasan yang kedua adalah rumusan trigonometri sudut rangkap. Ini juga dalam hal penilaian nanti Bapak akan tugaskan adalah tugas mandiri, tugas kelompok kalau dimungkinkan, atau kalau tidak mungkin barangkali akan ditugaskan mandiri yang bisa dikelompokkan. Kemudian subpokok bahasan terakhir untuk semester ini adalah rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus. Di sini barangkali kurang dalam ininya ada kekurangan pengetikan. Nah, untuk penilaiannya juga Bapak akan melakukan tugas mandiri, tugas kelompok, itu juga kalau memungkinkan. Sekali lagi kalau tugas kelompok, kalau tidak akan Bapak ganti tugas mandiri yang bisa dikelompokkan. Dan yang terakhir yaitu untuk ini ada uji kompetensi bab 2 dalam bentuk, kalau Bapak sih sudah menyiapkan untuk pilihan ganda ya, seperti ulangan harian biasa untuk uji kompetensi, baik bab 1 maupun bab 2. Nanti, nah, hasilnya bisa kita untuk penilaian raport. Nah, kalau toh Anda dalam hal ini belum memenuhi KKM, maka akan dilakukan perbaikan.
Nah, perbaikan sekali lagi tidak hanya untuk yang kurang KKM. Yang telah melebihi KKM pun kalau mau meningkatkan nilai bisa mengikuti perbaikan. Demikian saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan dalam hal pertemuan pertama kali ini. Bapak harapkan Anda tetap semangat walaupun dalam keadaan COVID-19 kita tidak bersua langsung, kita tidak bertemu dengan rekan-rekan Anda dalam satu kelas, tapi tidak mematahkan semangat Anda untuk belajar. Akhirul kalam, Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.